Malam ini, coba perhatikan bulan dengan teleskop. Ada banyak kawah kan? Belum ada yang tahu proses pembentukannya. Bahkan ada beberapa yang baru terbentuk. Saintis menemukan kawah ganda di bulan yang muncul karena sebab yang aneh. Pada bulan Maret, sebuah roket menabrak bulan. Nggak ada yang tahu pemiliknya dan kenapa roket itu meninggalkan jejak kayak gitu. Saat roket biasa jatuh di bulan, biasanya cuma meninggalkan satu lubang. Roket antariksa standar punya mesin berat di satu sisi dan tangki bahan bakar yang lebih ringan di sisi lain. Tapi kali ini, roketnya punya dua sisi berat sehingga menciptakan kawah ganda. Aneh banget, nggak ada yang tahu roket apa itu dan belum ada yang mengaku siapa pemiliknya. Mungkin itu bagian dari roket 3 ton yang besar. Bagian ini sudah beberapa tahun ada di luar angkasa. Awalnya, astronom mengira itu roket SpaceX, tapi perusahaan itu menyangkalnya. Mereka juga mengira itu roket yang diluncurkan Tiongkok, tapi salah. Para ahli di NASA berharap segera menemukan jawabannya. Masalahnya, melacak roket dan puing luar angkasa itu cukup mahal. Perusahaan nggak mau menghamburkan uang untuk itu, tapi hal ini akan segera berubah. Kita bakal menghabiskan miliaran dolar untuk memonitor sampah atau menghancurkannya karena antariksa udah terlalu sesak. Perusahaan luar angkasa harus membereskan masalah ini karena bisa berbahaya bagi satelit dan pesawat luar angkasa. Lihat aja, ada jutaan bagian satelit dan roket melayang di luar angkasa. Sebagiannya seukuran bola basket dan yang lainnya sekecil tetesan hujan. Total berat semua puing ini diperkirakan 9.000 ton. Berarti hampir 2.000 ton lebih berat dari Menara Eiffel. Loh, sampah-sampahnya melayang di sana kan? Apa masalahnya? Masalahnya bukan cuma melayang. Sampah itu bergerak pada kecepatan 28.000 km per jam. Di permukaan planet kita, bola tenis akan pecah dengan kecepatan itu karena hambatan udara. Tapi nggak ada udara di luar angkasa. Gak ada yang menghambat sepotong logam kecil untuk bergerak 20 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Pada kecepatan ini, potongan cat bisa merusak bodi pesawat luar angkasa. Beberapa jendela pesawat antariksa pernah diganti karena kerusakan yang disebabkan bongkahan cat yang melayang. Bayangin gimana kalau logam seukuran bola basket menabrak pesawat luar angkasa. Bisa-bisa stasiun luar angkasa internasional jatuh. Banyak satelit rusak karena ditabrak sampah antariksa. Dan saat meledak, satelit itu pecah menjadi ribuan bagian kecil yang akhirnya juga menjadi benda terbang berbahaya. Contohnya tahun 1996, sebuah pecahan roket yang rusak 10 tahun sebelumnya menabrak satelit Prancis. Pada 2009, pesawat antariksa yang rusak menghancurkan pesawat komersial lain. Akibatnya, tercipta 2.300 pecahan yang terlacak dan banyak pecahan kecil lain yang enggak terlacak. Saat ini, operator satelit menerima peringatan tentang kemungkinan tabrakan dengan puing luar angkasa. Tapi pesan-pesan ini seringkali nggak akurat atau terlambat diterima. Bayangin aja, ada baut yang terbang cepat banget ke arah satelitmu. Kamu nggak akan sempat menghindar. Mungkin juga satelitmu nggak akan tertabrak. Ketidakpastian ini bikin sensor peringatan nggak berguna. Masalahnya jadi jauh lebih serius jika berkaitan dengan para awak ISS. Pakaian luar angkasa yang kokoh nggak menjamin mereka terlindungi dari puing terbang. ISS sendiri terlalu besar untuk menghindari objek besar. Agar astronot aman, saintis punya katalog tentang benda-benda seukuran softball atau lebih besar. Mereka mengawasi ribuan pecahan dan menganalisis lintasan, materi, dan dimensinya. Lalu, mereka menggunakan metode kotak pizza untuk menghindari sampah antariksa. Ini adalah nama tidak resmi untuk kotak imajiner yang digunakan untuk menghitung risiko tabrakan dengan puing luar angkasa. Bayangin kotak pizza raksasa, tingginya 4 km, lebar dan panjangnya 48 km. Sekarang, masukkan seluruh stasiun luar angkasa internasional ke kotak ini. Iya, boleh pakai pepperoni kok. Intinya, kalau ada objek luar angkasa yang mengarah ke pinggir kotak ini, para awak akan membuat rencana tindakan. Radius kotak ini cukup besar dibandingkan ISS karena sulit menghitung lintasan puing itu. Kalau ada sesuatu yang mendekati kotak itu, artinya objek itu juga bisa merusak ISS.
Saat operator menerima sinyal ada puing yang mendekat, mereka menganalisisnya. Para awak akan bertindak berdasarkan data yang diterima. Kalau objek itu kecil dan mengarah ke suatu bagian ISS, astronot harus mengosongkan bagian ini. Setelah itu, mereka akan memperbaikinya. Kalau objek yang mendekat itu besar, ISS bisa menghindar dengan bantuan mesin atau pesawat luar angkasa yang merapat. Trik kayak gitu butuh sekitar 5 jam kerja keras. ISS adalah pesawat besar yang lamban, jadi penting banget tahu ancamannya di awal. Dari tahun 1999 sampai 2020, ISS udah 29 kali bermanuver menghindari tabrakan. 3 diantaranya terjadi tahun 2020. Manuver itu akan bertambah seiring bertambahnya jumlah sampah. Kalau objek itu terlalu besar dan cepat sehingga bisa merusak komponen penting dan mustahil dihindari, seluruh awak harus mengosongkan ISS. Nantinya, NASA dan badan antariksa lain harus memikirkan cara menghancurkan puing atau menyingkirkannya dari orbit. Salah satunya dengan menangkap semuanya menggunakan jaring luar angkasa. Satu badan antariksa menyarankan membuat layar surya yang melekat di puing dan menggerakkannya ke orbit rendah. Ada juga yang ingin menggunakan kabel elektrodinamis untuk memperlambat kecepatan puing dengan arusnya. Manuver ini bakal bikin sampah antariksa bergerak ke permukaan bumi dan terbakar di atmosfer. Tapi gimana kalau sampah ini masih menabrak bumi? Sampai sekarang pun banyak bagian satelit yang jatuh ke bumi. Untungnya gak ada yang berbahaya. Kemungkinan sampah luar angkasa menimpa rumahmu kecil banget. Lagi pula, 70% planet kita adalah air. Dari sisa 30% itu, cuma 3-10% yang dihuni manusia. Hampir semua puing antariksa jatuh ke laut atau ke lahan kering yang gak berpenghuni. Tapi kalaupun ada bagian satelit yang merusak propertimu, perusahaan pemilik objek luar angkasa itu akan membayar ganti ruginya. Kejadian gitu langka dan terjadi karena kecelakaan di orbit. Tapi kadang, perusahaan sengaja membuang satelit mereka. Kalau pesawat luar angkasa rusak, mereka mematikannya dan memakai sisa bahan bakar untuk memperlambatnya keluar dari orbit dan menjatuhkannya di tempat aman. Hampir semua objek seperti itu jatuh di wilayah kuburan pesawat luar angkasa. Letaknya di titik paling terpencil bumi, Poin Nemo, yaitu di Samudra Pasifik Selatan, timur Selandia Baru. Pulau terdekat berjarak 1.600 km. Jarak ke ISS jauh lebih dekat. Susah datang ke tempat ini karena nggak ada kapal yang melintas. Makanya kebanyakan satelit jatuh di area itu. Area itu mirip laut yang nggak berujung. Samudra di sana menyedot gelombang eksplosif sebesar apapun dengan aman. Meskipun ada pesawat atau roket yang jatuh dan menyebabkan gelombang besar, gelombang itu hilang jauh sebelum mencapai daratan. Hal itu juga nggak membahayakan ikan dan hewan laut lainnya. Poin Nemo adalah salah satu area yang paling sepi di bumi. Arus bawah laut bisa membawa nutrisi ke samudra, dan makhluk-makhluk kecil kayak fitoplankton dan organisme lain memakannya. Tapi arus ini nggak mencapai Poin Nemo. Nutrisi juga bisa disebarkan oleh angin, tapi hampir nggak ada angin di Poin Nemo. Tempat ini nggak punya cukup makanan untuk menjadi habitat makhluk hidup yang lebih besar. Pasti sepi dan hening banget di sana. Kadang, roket rusak memecah keheningan, jatuh ke air pada kecepatan tinggi, dan tenggelam ke dasar laut tempat ribuan satelit lain menunggu untuk menyambutnya.